Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Saya Sarah Kirana dari kelas 10A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi dari PPT yang telah saya buat. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Baiklah, berikut adalah materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pengertian teks LHO, yang kedua ada sifat teks LHO, yang ketiga ada struktur teks LHO, yang keempat ada teks eksposisi dalam LHO, yang kelima ada unsur kebahasaan, dan yang keenam adalah cara membuat teks LHO. Yang pertama, pengertian teks LHO. Teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, teks ini bertujuan untuk mengungkap fakta dari alam semesta, flora, fauna, fenomena, atau benda buatan manusia secara objektif. Selanjutnya adalah 3 sifat utama teks LHO. Yang pertama, objektif. Informasi disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pandangan pribadi. Yang kedua, faktual. Berdasarkan fakta atau kenyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, sistematis. Disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks yang baku. Materi selanjutnya adalah struktur teks LHO. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini mengelompokkan objek yang diobservasi berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan definisi umum, kelas, atau jenis. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian perincian dan penjelasan lebih detail mengenai objek tersebut. Jika objeknya binatang, ini bisa mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilakunya. Dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau simpulan. Berisi ringkasan umum dan menjelaskan fungsi atau manfaat objek yang diamati dalam kehidupan. Baiklah, lanjut ke materi yang akan saya sampaikan berikutnya, yaitu teks eksposisi dalam teks LHO. Teks eksposisi dalam teks laporan hasil observasi adalah bagian atau paragraf yang berfungsi untuk memaparkan, menjelaskan, atau memberikan informasi, pengetahuan mengenai suatu objek yang diamati secara objektif. Unsur kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat definisi. Pada teks laporan hasil observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi. Biasanya ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kemudian, kita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata, seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Atau biasanya disebut dengan kalimat tunggal. Kemudian ada yang keempat, yaitu menggunakan data. Data yang ada umumnya berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Kita beralih ke cara membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Sebelum melakukan kegiatan observasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tema objek yang akan kita teliti. Misalnya seputar makanan, minuman, tumbuhan, hewan, maupun proses terjadinya fenomena alam. Yang kedua, tentukan tujuan observasi. Setelah menentukan tema kegiatan observasi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dilakukannya penelitian tersebut.
Yang ketiga adalah melakukan proses observasi. Kemudian, proses observasi atau penelitian pun dilakukan. Pastikan kita melakukannya dengan teliti dan hati-hati, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan prediksi dan akurat. Dan yang keempat, menyusun kriteria aspek yang akan dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Step selanjutnya adalah membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Langkah yang berikutnya yaitu melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks atau kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim. Yang kedelapan, membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Sekian presentasi mengenai teks laporan hasil observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.